Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini masih diberi kesempatan. Mohon maaf sebelumnya ya teman-teman yang memprogram mata kuliah evaluasi dan perencanaan program. Jadi karena kondisi yang tidak memungkinkan untuk kita tatap muka, maka di sini saya akan memberikan materi. Jadi materi ini berhubungan dengan tugas teman-teman nanti yang merupakan tugas UTS-nya ya. Jadi mengevaluasi program, salah satu program pemerintah di Kementerian Pertanian yaitu Kostra Tani. Jadi materi ini adalah yang akan jadi panduan teman-teman mengevaluasi Kostra Tani di setiap BPP yang sudah teman-teman pilih. Oke, baik. Kita mulai ya kuliahnya. Jadi nanti materi ini juga akan saya upload di YouTube. Nanti bisa teman-teman akses di YouTube Kuliah Penyuluhan Pertanian. Oke, jadi hari ini kita membahas tentang kerangka analisis logis dalam evaluasi program yang akan teman-teman kerjakan di mata kuliah ini. Jadi kan kita punya proyek ya. Jadi teman-teman sudah punya proyek kelompok. Jadi kerangka analisis inilah yang akan menjadi panduan dari teman-teman semua. Oke. Sebelum kita masuk ke logis model, kita membahas dulu apa sih logis model itu. Jadi ada dua hal ya. Jadi logis model itu adalah suatu gambaran sederhana dari kebijakan atau program, kegiatan, inisiatif atau intervensi yang merupakan respon dari suatu keadaan tertentu. Jadi intinya adalah rangkaian perencanaan, evaluasi, manajemen, komunikasi, dan koordinasi. Jadi dia memang salah satu alat analisis untuk menganalisa sebuah program. Kemudian logis model ini juga adalah ini menunjukkan hubungan yang masuk akal antara berbagai hal yang meliputi sumber yang diinvestasikan, kegiatan yang dilakukan, dan manfaat atau perubahan yang dihasilkan. Jadi yang akan dianalisa oleh logis model ini adalah dua hal ini ya. Jadi itu yang akan dievaluasi oleh menggunakan logis model. Oke, selanjutnya kita masuk ke evaluasi program dalam kerangka analisis logis. Nah, jadi ada beberapa item dalam penggunaan model analisis logis dalam mengevaluasi sebuah program. Jadi model logis ini memiliki beberapa ya kriteria yang akan dibahas. Yang pertama adalah yang menjadi kerangka analisisnya yang pertama adalah rancangan program. Jadi misalkan nih dari program Kostra Tani tadi kan ada perencanaannya. Jadi program itu kan tidak bisa dilaksanakan kalau belum ada perencanaan sebelumnya. Jadi yang pertama harus dievaluasi adalah rancangan programnya. Nah, dalam rancangan program ini ada beberapa hal yang akan dinilai ya. Jadi yang pertama adalah kelengkapan atribut. Nah, seperti apa sih kelengkapan atribut itu? Jadi kelengkapan atribut itu adalah kelengkapan sasaran program, yakni pada level impact, outcome, output, kelengkapan indikator untuk masing-masing level sasaran. Maksudnya level sasaran di sini programnya ini kalau misalkan kayak Kostra Tani ya, yang teman-teman akan jadikan proyek ini, itu levelnya di mana? Levelnya untuk siapa? Untuk petani kah? Untuk pengusaha? Untuk pengusaha di bidang pertanian kah? Atau untuk siapa? Seperti itu. Jadi maksudnya itu seperti itu ya. Jadi targetnya itu kan setiap level itu berbeda-beda. Nah, kemudian
Terus kelengkapan target untuk masing-masing indikator dalam dokumen perencanaan. Jadi harus dilihat nanti teman-teman, nanti dilihat kontrak taninya itu kan bisa dilihat, bisa didapatkan di BPP-nya, bagaimana perencanaannya. Nah, lengkap nggak ininya, target-targetnya apa aja. Jadi di kontrak tani itu pasti punya target. Nah, itu targetnya itu kan ada di perencanaan. Jadi bisa dilihat ini perencanaannya apa-apa saja, perencanaan programnya, targetnya ya, terus ada indikatornya kan di dalam. Nah, seperti itu. Kemudian yang mengenai kelengkapan atribut juga, di dalam dokumennya. Jadi dokumen ini yang teman-teman periksa. Jadi dalam dokumennya ada juga indikatornya ya, seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Yang berikutnya adalah kriteria yang akan dinilai dalam dokumen perencanaannya, yaitu ketetapan atribut. Jadi apa sih yang dimaksud dengan ketetapan atribut? Jadi ketetapan ini adalah penentuan sasaran pada tiap level, ketetapan penentuan indikator untuk masing-masing level sasaran, dan ketetapan penentuan target untuk masing-masing indikator. Jadi kan kalau di dokumen perencanaan memang ada indikator-indikator yang harus dicapai di program itu. Jadi di dokumen perencanaan selalu seperti itu. Nah, nanti akan teman-teman bisa lihat di dokumen perencanaannya itu untuk ketetapan atribut seperti apa. Apakah memang ada penetapan setiap level, misalkan untuk petani adakah penetapan kriteria atribut-atributnya, penetapan atributnya untuk program itu. Kemudian di ketetapan atribut juga ya, juga menentukan penentuan sasaran. Jadi misalkan untuk sasarannya, misalkan program Kostrat Tani itu peningkatan misalkan produksi padi, misalkan nih. Nah, berarti nanti dilihat ketetapan atributnya untuk level petaninya bagaimana, ketetapan atribut-atribut di dalamnya dilihat di dokumen perencanaannya. Kemudian yang ketiga, kriterianya itu keterkaitan dengan prioritas nasional. Nah, kalau ini sebenarnya kalau di Kostrat Tani itu sudah ada keterkaitan karena memang programnya adalah program nasional, jadi program pemerintah. Nah, biasanya memang yang dievaluasi dalam logis model itu kan programnya masyarakat. Nah, makanya akan dilihat apakah ada keterkaitan dengan program nasional. Nanti dilihat apa keterkaitan antara Kostrat Tani dengan program besarnya Kementerian Pertanian. Misalkan, kenapa sih Kementerian Pertanian ini mengadakan Kostrat Tani ini, mengadakan program ini, kaitannya dengan apa? Program besarnya apa? Seperti itu ya. Kemudian yang keempat, keberlanjutan program. Jadi dalam dokumen perencanaan program itu nanti ada paling akhir itu namanya keberlanjutan program. Jadi setiap program, mau itu program pemerintah, program masyarakat, atau programnya swasta, itu selalu di poin paling terakhir adalah ada keberlanjutan, karena memang prinsipnya dalam sebuah program itu selalu harus ada keberlanjutan, karena disitulah dinilai keberhasilan sebuah program itu ya. Nah, kriteria keberlanjutan program ini tinggal dilihat dia gimana, apakah memang ada rencana keberlanjutan program, misalkan nih program peningkatan kapasitas hidup petani, misalkan keberlanjutan programnya apa? Ternyata keberlanjutan programnya itu adalah petani itu punya usaha sendiri gitu. Jadi dia tidak bergantung kepada para pengumpul atau yang disebut biasanya ijon gitu ya. Jadi seperti itu. Oke. Jadi ini untuk rancangan program yang pertama dievaluasi dengan menggunakan kerangka analisis logis.
Berikutnya, yang akan dievaluasi berikutnya adalah pelaksanaan program. Tadi kan perencanaannya nih, dokumen perencanaan yang akan dilihat seperti apa dokumen perencanaan itu, lengkap atau enggak. Nah, sekarang adalah pelaksanaan programnya. Nah, kenapa sih harus dievaluasi pelaksanaan program? Karena biasanya memang program itu hanya dievaluasi pada saat sudah selesai program. Padahal pada pelaksanaannya bisa jadi yang tadi direncanakan A, ternyata pas pelaksanaannya malah plan B yang dilakukan karena ada kendala misalkan atau apa seperti itu. Nah, dalam pelaksanaan program ini yang akan dievaluasi itu ada 4 juga ya. Pertama adalah pengelolaan program sepanjang tahun program. Jadi misalkan nih programnya 5 tahun, berarti pengelolaannya selama 5, misalkan ternyata Kostrad Tani kan misalkan 5 tahun. Ternyata ini kan baru 1 tahun berjalan. Nah, yang dievaluasi yang nanti akan sekarang kita lanjut ke kinerja program. Jadi yang pertama tadi adalah perencanaannya, kemudian yang kedua adalah pelaksanaan program yang akan dievaluasi ya. Yang ketiga adalah kinerja program. Nah, bagaimana sih menilai kinerja program? Nah, jadi kinerja itu maksudnya gini, dalam program itu tadi kan ada sasarannya, mau diapakan ini program, apa manfaatnya. Nah, kinerja itulah yang dari kinerja inilah akan diukur seberapa bermanfaatnya sih program ini seperti itu. Nah, ada 3 hal yang akan dinilai dalam menilai kinerja dari sebuah program. Yang pertama adalah sasaran program. Nah, sasaran program ini yang akan dilihat adalah bagaimana sih program itu berada, sasaran program itu apakah berada pada level outcome. Jadi dia dikatakan berhasil ya. Jadi dikatakan berhasil kalau program itu berada pada level outcome atau mendukung pencapaian sasaran impact. Jadi dia memang terlaksana apa yang sudah direncanakan gitu. Kemudian yang kedua, sasaran program sesuai dengan permasalahan yang melatar belakangi perencanaan program. Karena memang dalam perencanaan program tadi memang ada permasalahan yang ingin diselesaikan. Misalkan kayak peningkatan program, misalkan peningkatan apa ya namanya istilahnya tuh, hasil panen misalkan. Ternyata masalahnya kenapa hasil panennya jelek, kurang karena petani itu bermasalah misalkan di pupuk atau bermasalah di saluran air. Nah, itu permasalahannya yang tadi dirancang di perencanaan. Nah, kemudian yang ketiga dalam sasaran program ini ya, sarannya adalah penyusunan kalimat sasaran merupakan manfaat bagi penerima manfaat itu sendiri. Maksudnya gini, apa yang direncanakan itu yang dikerjakan. Nah, itu baru dikatakan berhasil. Kemudian yang item kedua adalah sasaran merupakan jadi yang kedua adalah indikator program. Ini salah ini ya, saya buat tadi bukan ininya. Jadi yang kedua adalah indikator program. Indikator program ini ada beberapa hal yang harus dinilai. Yang pertama bahwa jadi dia itu singkatannya SMART. Yang pertama adalah simple atau sederhana. Jadi indikator yang ditetapkan sedapat mungkin sederhana dalam pengumpulan datanya maupun dalam menghitung untuk mendapatkannya. Maksudnya gini. Jadi program yang baik itu adalah yang sederhana, yang tidak bertele-tele. Kemudian yang kedua adalah dapat diukur, artinya indikator yang ditetapkan harus mempresentasikan informasi dan jelas ukurannya. Misalkan kalau sasarannya tadi adalah peningkatan peningkatan hasil panen, maka indikatornya itu apa aja, dan itu harus terukur. Tidak bisa misalkan peningkatan kemampuan, maksudnya apa, kemampuan yang seperti apa, itu betul-betul harus jelas. Kemudian yang kedua adalah dapat dipercaya. Jadi
maksudnya mempresentasikan informasi dan jelas ukurannya. Itu yang kedua. Yang ketiga harus dipercaya itu harus bermanfaat untuk kepentingan pengambilan kebijakan. Maksudnya ini pengambilan kebijakan ini bermanfaat untuk pemerintah juga untuk masyarakatnya ya. Kemudian yang keempat adalah yang tadi bermanfaat, yang ketiga, yang keempat adalah dapat dipercaya. Jadi dapat dipercaya itu adalah indikator ditentukan harus dapat didukung oleh pengumpulan data yang baik. Maksudnya jangan dikarang-karang, jangan sampai di perencanaannya itu bilangnya petani butuh ini, ternyata harusnya butuh A, ternyata yang faktanya adalah butuh B kayak gitu misalkan ya. Kemudian yang berikut, yang paling terakhir adalah tepat waktu. Jadi program yang baik adalah program yang tepat waktu sesuai dengan apa yang sudah direncanakan di perencanaan ya. Kalau umpamanya perencanaannya 3 bulan, ya harus selesai 3 bulan. Kalau lewat berarti dianggap tidak berhasil dalam waktu ya. Oke, sorry. Jadi yang ketiga ya, yang ketiga adalah target. Nah, jadi yang dimaksud tadi kan yang kedua, yang berikutnya adalah yang keduanya kan indikator programnya. Kemudian yang ketiga adalah targetnya. Nah, jadi target yang dimaksudnya adalah sebuah program dianggap berhasil kalau target yang ditentukan harus optimis dan rasional. Maksudnya optimis ini adalah dapat digapai bersama-sama antara penggagas program dengan penerima program kayak gitu. Kemudian rasional itu masuk di akal karena kan kita menghadapi biasanya program itu sasarannya adalah masyarakat yang biasanya level pendidikannya di bawah rata-rata. Jadi memang harus rasional, bukan menurut pembuat program tapi rasional menurut sasarannya. Kemudian jadi tidak terlalu rendah ataupun tidak terlalu tinggi targetnya ya. Jadi lihat, misalkan targetnya Kostra Tani ini kalau teman-teman menganggap ini terlalu tinggi, maka berarti dianggap di kriteria kinerja program itu belum dianggap berhasil karena terlalu tinggi targetnya. Kemudian yang berikutnya adalah penetapan target dilakukan dengan menggunakan suatu baseline. Nah, baseline ini ada apa itu kayak checklistnya gitu. Nah, jadi memang sudah ada baseline-nya, sudah ada kayak indikator-indikatornya gitu. Targetnya yang ini, misalkan cara menggapainya bagaimana, sudah dibuat-buatkan. Nah, dilihat nanti di dokumennya. Dilihat di dokumen tentang program Kostrak Tani ini, apakah dibuat seperti itu. Kalau tidak seperti itu berarti dianggap masih kurang berhasil seperti itu. Jadi teman-teman nanti mau pas menganalisis program Kostrak Tani ini harus berdasarkan materi ini, karena ini kan model, jadi tidak bisa berdasarkan teman-teman menurutku ini bagus kok, enggak. Jadi yang menjadi indikatornya adalah materi kali ini ya. Kemudian ternyata materi kita singkat. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan tanyakan di kolom chat ya, di kolom komentar. Biasa supaya saya bisa menjawab. Kan biasanya kalau japri nanti yang tahu hanya teman-teman sendiri, tapi kalau teman-teman komentar langsung di kolom komentar, insya Allah nanti bisa dibaca oleh teman-teman yang lain. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.